tidak ada. Mungkin dia lari ke sana. Pasukan, kita kembali. Pencarian kita teruskan besok. Hati-hati, mungkin dia sembunyi di atas pohon. Aduh. Siapa kamu? Dan di manakah aku berada? Maaf tuanku, hamba hanya seorang rakyat jelata. Hamba menemukan tuanku terluka parah, dan hamba bermaksud baik ingin menolong serta merawat tuanku sampai tuanku menjadi sembuh. Oh, terima kasih. Jangan terlalu banyak bergerak. Terima kasih kau mau menolongku. Siapakah namamu? Nama hamba Kei tuanku. Kei, tahukah kau siapa aku ini? Aku adalah Prabu Dasarata. Sudahlah Kei. Tidak usah kau lakukan itu lagi. Kei, bolehkah aku menambahkan Dewi di depan namamu sehingga namamu menjadi Dewi Kei? Dewi Kei, aku sangat berterima kasih padamu, dan sebagai tanda terima kasihku, aku pasti akan mengabulkan 2 permintaan darimu. Apapun itu janjiku. Mahapatihku, sudah waktunya bagiku untuk lengser ke Prabon Mandek Pandito. Tapi caranya bukan seperti kerajaan yang di sana itu. Anak-anakku sudah besar dan siap memimpin negeri ini. Aku yakin suatu saat nanti di tangan mereka Kosala akan lebih besar dan makmur dari sekarang. Bagi Mahapatihku, siapakah menurutmu yang cocok untuk menggantikanku? Ampun Baginda Prabu, kalau boleh hamba berpendapat dan mengambil kesimpulan, hamba lebih memilih apa yang dipilih rakyat. Oh, bijaksana sekali kau. Lalu siapa anakku yang paling dipercaya oleh rakyat? Rakyat Kosala sangat hormat dan cinta pada putra Baginda yang bernama... Mas Rama! Mas Rama! Ada apa Lesmana? Teriak-teriak begitu, bikin kaget aku saja kau ini. Ada lomba di alun-alun, Mas. Aku pikir ada apa. Mas, tunggu dulu. Lomba boleh sekedar lomba, Mas. Tapi hadiahnya itu loh. Memang apa hadiahnya? Hadiahnya, barang siapa yang bisa menarik busur panah pusaka milik istana, maka dia akan dinikahkan dengan putri Baginda, Mas. Namanya Dewi Sinta. Hah? Dewi Sinta? Dewi Sinta yang konon cantik seperti bidadari itu? Lesmana, lalu kapan dong lombanya dimulai? Ayo cepat. Kalau urusan cewek aja. Perhatian. Lomba tarik busur panah pusaka segera dimulai. Siapa saja boleh ikut. Siapkan diri kalian masing-masing.
saya telah berhasil mengangkat panah itu, Baginda. Lalu titah apa lagi, Baginda? Hebat. Pangeran itu selain tampan, dia juga sakti ya. Beruntungnya Dewi Sinta. Oh, Pangeran Rama, selamat atas keberhasilanmu. Silakan naik. Rakyat Mantili yang aku cintai, dengan ini aku akan memenuhi janjiku bahwa barang siapa yang sanggup menarik busur panah pusaka kerajaan, maka akan aku kawinkan dengan putriku Dewi Sinta. Dan sekarang setelah kita saksikan bersama, maka aku putuskan bahwa Pangeran Rama dari negara Kosala adalah calon suami putriku Dewi Sinta. Doa dan restu rakyat Mantili menyertai pesta pernikahan mereka. Baiklah, aku terima alasanmu. Intinya adalah yang terbaik yang harus aku berikan untuk rakyatku. Mahapati, siapkan upacara pergantian raja. Mohon ampun Baginda Raja. Ada berita apa gerangan, Pati? Mohon ampun, Baginda. Pangeran Rama akan menikah. Akan menikah dengan siapa? Dan kapan upacara itu akan dilangsungkan? Pangeran akan menikahi Dewi Sinta dari negeri Mantili. Janji nikah dan pesta akan diadakan 3 hari dari sekarang. Baiklah, Patih. Tolong kau umumkan berita gembira ini kepada rakyat kita. Katakan bahwa kerajaan Kosala akan bersaudara dengan kerajaan Mantili. Menggantikan Prabu Dasarata. Kenapa bukan Barata, anakmu sendiri? Apa yang bisa kulakukan? Semua itu sudah putusan Prabu. Lagi pula Rama anak yang paling tua. Tapi bukan berarti bisa menjadi raja, kan? Dewi Kei, apakah Dewi masih ingat saat Dewi menolong Sang Prabu? Itu loh, saat Sang Prabu terkena panah, lalu melarikan diri masuk hutan, lalu ketemu Dewi. Menurut cerita Dewi, Sang Prabu menjanjikan 2 permintaan yang pasti dikabulkan. Benar begitu? Lalu apa Dewi pernah meminta sesuatu selama ini? Seingatku belum. Nah, kalau begitu sekarang saja waktunya Dewi untuk meminta. Apa maksudmu? Pangeran Barata jadi raja dan Pangeran Rama harus diusir dari istana. Itu tidak mungkin dan aku tidak mau melakukannya. Tapi itu kan 2 permintaan yang dijanjikan Sang Prabu. Dewi Kei, ini demi anakmu, Pangeran Barata. Anakmu yang hanya beda 1,5 tahun dengan Pangeran Rama. Kalau Rama jadi raja, aku yakin sekali Barata tidak pernah bisa menghentikannya. Sang Prabu pasti tidak akan mengabulkan permohonan itu. Aku mohon, coba saja dulu. Bicarakan ini dengan Sang Prabu. Aku yakin Sang Prabu orang yang bijaksana dan selalu menepati janjinya. Beliau tidak mungkin akan ingkar dengan janjinya itu. Rama anakku, aku akan menunjukmu untuk menggantikanku memimpin dan membawa negeri ini menjadi lebih makmur. Ayahanda, Ananda akan selalu patuh dan siap menjalankan perintah Ayahanda. Apapun perintah Ayahanda, saya akan selalu siap menjalankannya. Baiklah kalau begitu. Patih, tolong siapkan surat perintah kerajaan yang isinya mengenai penobatan Rama sebagai penggantiku. Siapkan juga lambang-lambang kerajaan dan mahkota yang baru untuk raja baru kita ini. Baik, Prabu. Akan segera hamba laksanakan. Sekarang hamba mohon diri. Baginda Prabu, Baginda adalah raja yang bijaksana, yang sangat dicintai rakyatnya, yang sangat kuat dan kukuh dalam memegang amanah. Hamba ingin mengaturkan sesuatu. Baiklah Dewi, katakan apa saja yang ingin kau sampaikan kepadaku. Ingatkah Baginda Prabu pada pertemuan pertama kita dulu?
Tentu saja, mana mungkin aku lupa. Karena kau adalah Dewi penolongku, dan sebagai rasa terima kasihku, aku akan mengabulkan 2 permintaan untukmu. Yang aku ingat adalah sejak dulu sampai sekarang kau belum pernah meminta apa-apa dariku. Apakah kau ingin menagih janjimu? Baiklah, katakan saja apa yang menjadi permintaanmu. Ampuni hamba, Baginda. Hamba rasa hamba tak patut untuk meminta ini. Tapi... Dewi, janji adalah hutang yang harus dilunasi. Aku tidak akan mati dengan tenang kalau harus meninggalkan hutang. Ayo utarakan, apa permintaanmu? Baginda, hamba ingin Pangeran Barata putra kita yang diangkat sebagai raja. Dan yang kedua, hamba ingin Rama tidak tinggal di istana ini lagi. Hah? Apakah kau tidak bisa meminta yang lain, Dewi? Dewi, penobatan Rama akan dilakukan besok pagi. Aku tahu janji itu hutang. Aku berhutang padamu dan itu harus terbayar. Kita hentikan pembicaraan ini. Besok pagi kau akan tahu jawabannya. Bagaimana? Siapa? Pangeran, Tunggu sebentar. Tuan Raja memanggil tuanku. Selamat pagi, Baginda. Benarkah Baginda memanggil Ananda? Benar, anakku. Rama, ayah ingin bercerita. Dahulu kala saat ayah membangun negeri ini, ayah pernah berperang melawan negeri Jugala. Di tengah pertempuran, ayah terluka dan ditolong oleh seorang wanita yang akhirnya menjadi ibu Barata. Untuk membalas budi baiknya, ayah menjanjikan 2 permintaan yang pasti akan ayah kabulkan. Dan sekarang dia menagih janji itu, dan ayah tidak bisa menolaknya. Hamba mengerti maksud ayahanda. Seorang satria harus menepati janjinya, dan hamba sebagai anak seorang satria akan merelakan adikku Barata menggantikan ayahanda demi kebaikan masa depan Kosala. Mas Rama, Mas Lesmana, ayo makan. Ada suara. Apa itu? Ayo kita periksa. Suara apa itu? Coba kita periksa. Sepertinya dari arah semak-semak itu. Coba kita periksa ke depan sana. Ayo. Mas Rama, rasa-rasanya di balik pohon besar itu. Hati-hati, mungkin dia berbahaya. Kok hilang suaranya? Astaga! Ya ampun, gede bener. Ini orang apa jin? Awas Mas Rama, dia sepertinya ingin menyerang kita. Hei, siapa kamu? Lalu, apa maumu? Namaku Sarpanaka. Aku adalah adik dari Prabu Rahwana. Lalu, apa yang kau inginkan? Aku ingin agar kau segera mengawini aku. Kamu pemuda yang sangat tampan dan gagah. Aku sangat mencintaimu. Dia memilihmu, Mas. Hei, Sarpanaka, aku ini manusia, bukan raksasa seperti kamu. Aku dan kamu tidak mungkin kawin, kita lain makhluk. Lagi pula, aku sudah punya istri, itu istriku. Cantik kan? Coba bandingkan dengan dirimu. Nah, Sarpanaka, sebaiknya kau pulang saja ke tempat asalmu.
Aku yakin di sana pasti banyak pria yang suka padamu. Percayalah. Aku tidak mau pulang sebelum kau mengawini aku. Aku tidak peduli kau punya 10 atau 100 istri. Pokoknya kau harus jadi suamiku. Wow, sabar dulu Sarpanaka. Aku nggak mungkin kawin dengan kamu karena aku sudah beristri. Bagaimana kalau dengan dia saja? Buset dah. Raksasa buruk rupa. Kau tidak pantas menjadi istriku. Hah, lihat saja, wajahku tampan seperti ini. Sedangkan kau jelek sekali. Malu-maluin. Nggak pantas. Pokoknya kau harus kawin denganku. Terserah apa kata kalian. Tolong Mas Rama, tolong aku Mas. Lepaskan aku raksasa jelek. Muka setan, jangan macam-macam lu ya. Lepasin dia, dia kakakku. Berjanjilah untuk mengawini aku dan tinggal bersama. Nanti Sinta akan kulepaskan. Sarpanaka, edan kowe. Lepaskan aku raksasa jelek. Iya, nggak apa-apa. Kamu jahat. Awas kamu ya. Nanti aku bilangin kakakku. Udah Lesmana, biarin aja. Jangan dikejar. Gimana? Nggak apa-apa? Untung aja. Kalau terjadi apa-apa gimana? Ya nggak? Kamu sendiri nggak apa-apa kan, Sinta? Aku baik-baik saja, Mas. Syukurlah. Sebaiknya sekarang kita pergi. Ayo. Yuk. Let's go. Sudah tidak ada. Ayo, sudah aman. Kita pergi. Ayo. Ada apa Sarpanaka? Kenapa mau kamu berdarah? Karena apa kau luka, adikku? Karena Lesmana, Kanda. Dia marah dan melukai mukaku. Karena aku ingin Rama menikahiku dan menjadi suamiku, Kanda. Bagaimana caranya aku menolongmu? Pokoknya aku ingin menikah dengan Rama. Tapi karena dia telah beristrikan Dewi Sinta, maka tolonglah Kanda culik dia dan bunuhlah Lesmana, sehingga nantinya Rama bisa menjadi suamiku. Di mana mereka? Itu dia. Ayo kita turun. Kita tangkap dia. Istirahat dulu badanku capek sekali, Mas. Tupi, ambilkan aku satu yang merah ya. Iya. Tangkap tuh, Po. Ya, up.
Tapi mana? Itu di atas kepalamu. Ada kijang, Mas. Tolong tangkapkan untuk aku ya. Sial, lari kemana dia? Kok lama ya? Kenapa Mas Rama lama sekali ya? Coba Lesmana kau susul kakakmu. Siapa tahu Mas Rama mendapat kesulitan. Kau bantu dia ya. Itu tidak mungkin, Mbak Sinta. Kalau aku menyusul Mas Rama, berarti Mbak Sinta sendirian di sini dan itu sangat berbahaya. Aku di sini saja, Mbak. Mbak Sinta nggak usah khawatir. Aku yakin Mas Rama pasti bisa mendapatkan kijang itu, Mbak. Ayo cepat pergi Lesmana. Siapa tahu Mas Rama membutuhkan pertolonganmu sekarang. Aku khawatir dengan keselamatannya. Ayo cepat pergi Lesmana. Sudahlah, cepat kau cari asal suara itu. Aku akan aman-aman saja di sini. Jangan pergi. Jangan ditinggal sendirian. Aduh, bahaya sekali. Kenapa pergi? Selamat siang, gadis cantik. Maukah menolong aku yang sedang kelaparan? Pergi, pengemis siluman. Jangan takut, Bapak hanya pengemis tua. Oh, itu dia kijangnya. Hebat sekali, dia bisa lari sejauh ini. Hah? Tapi aneh, kok bentuknya begitu? Heran aku. Berubah. Kok berubah? Kijang itu ternyata jelmaan dari raksasa. Iya, benar. Mas Rama. Apa yang terjadi, Mas? Raksasa. Sinta. Iya.
pasti ulah raksasa itu. Ayo. Dewi Sinta diculik. Itu kan tangisan Tupi, Mas Rama. Dewi Sinta diculik. Ya, ternyata dia meninggalkan selendangnya. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan istriku. Tenanglah manis, tenanglah. Lepaskan Dewi Sinta. Apa maksudmu menculiknya? Jangan ikut campur, Jatayu. Rasakan ini. Hei Rahwana, kuperingatkan sekali lagi. Lepaskan Dewi Sinta. Mendekatlah, Jatayu, kalau kau berani merasakan pukulanku ini. Rahwana, kau memang raksasa jahat dan keras kepala. Kurang ajar. Rupanya kau tidak main-main. Rasakan balasanku, Jatayu. Suara apa itu? Suaranya keras sekali, seperti benda besar jatuh dari langit. Lesmana, lihat. Itu ada apa, Mas? Jatayu, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Katakanlah. Rahwana lah yang telah melakukannya padaku dan istrimu Sinta. Istriku Sinta? Lalu apa hubungannya dengan istriku? Katakan, Jatayu. Istrimu Dewi Sinta diculik oleh Rahwana dan aku berusaha untuk menolongnya. Tapi Rahwana lebih perkasa daripada aku. Dewi Sinta ditahan oleh Rahwana di kerajaan Alengka. Dewi Sinta sangat sedih sekali memikirkan Rama. Tetapi Rahwana selalu berusaha membujuk Dewi Sinta dengan berbagai macam cara. Dewi Sinta, lihatlah ini. Aku bawakan berlian dan aku yakin berlian ini pasti cocok untukmu, Dewi Sinta. Ayolah sayang, jangan diam saja. Oh? Dewi Sinta, kesabaranku sudah habis. Jika kau tidak berubah juga, maka akan kubuang kau ke kandang macanku. Mengerti?
Rahwana tampak mulai kesal dan putus asa karena tidak berhasil membujuk Dewi Sinta. Sedangkan Wibisana, adik Rahwana yang selalu memperhatikan tingkah laku kakaknya, merasa kasihan pada Dewi Sinta. Di tempat lain, Rama dan Lesmana juga belum berhasil mengetahui di mana Dewi Sinta ditawan. Rama sangat sedih memikirkan keselamatan istrinya yang tercinta. Ketahuilah, pangeran muda, ada sebangsa kera yang siap membantu kalian. Kera-kera itu tinggal di daerah utara dan memiliki pasukan yang sangat setia. Dan mereka dipimpin oleh seekor kera putih yang sakti. Hamba yakin mereka dapat menghambat angkara murka. Maaf Pak Tua, apakah Pak Tua berbicara dengan kami? Kalau begitu teruskanlah. Kasih sayang melawan kebencian, kebaikan melawan kejahatan. Itu adalah peperangan abadi yang selalu terjadi di dunia ini, Tuan Muda. Semoga Dewata Agung memberkati kalian. Rama dan Lesmana dengan diikuti Tupo dan Tupi pergi ke utara mengikuti petunjuk Pak Tua. Sementara itu, kesetiaan Dewi Sinta yang tak tergoyahkan membuat Rahwana semakin marah. Berbagai macam rintangan dilalui Rama dan Lesmana dalam perjalanannya demi membebaskan Sinta dari tangan Rahwana. Begitulah ceritanya Baginda Sugriwa. Mohon ampun Baginda yang mulia, kami juga membutuhkan bantuan Baginda Sugriwa mencari tahu di mana istriku ditawan oleh Rawana, Baginda. Aku khawatir akan keselamatan istriku, Baginda. Aku mengerti, Pangeran Rama. Jangan khawatir, kami siap membantu Pangeran. Ini adalah salah satu tanggung jawab kami memerangi angkara murka. Dan Rahwana adalah salah satu simbol kejahatan yang harus dilawan dan dikalahkan beserta seluruh pasukannya. Bala tentara kami cukup besar dan kuat di bawah pimpinan Panglima Perang yang gagah dan perkasa. Panglima Perang kami sangat sakti dan kesaktiannya itu melebihi kesaktian pendekar dan raksasa manapun juga. Dia adalah pahlawan kebenaran, selalu membela yang lemah dan sangat membenci kesewenang-wenangan. Dia adalah Anoman. Hamba menghadap Paduka. Apa gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka? Pangeran Rama ingin membebaskan istrinya, Dewi Sinta, yang telah diculik oleh Rahwana. Anoman, perlihatkanlah bandul kalung ini ke istriku Dewi Sinta, agar dia percaya bahwa kau datang untuk menolongnya. Baiklah Paduka yang mulia, jika demikian hamba segera berangkat. Ini adalah tugas berat Anoman, dan kami mengandalkanmu. Penjagaan di kerajaan Alengka sangatlah ketat dan berlapis-lapis. Kau harus berhati-hati. Hamba mengerti. Mohon doa restu dari Paduka dan Pangeran Rama. Berhati-hatilah dalam menjalankan tugasmu.
ayam. Ayo. Ayam, itu kucing. Ayo cepat tangkap. Nanti kita cincang kecil-kecil terus digoreng. Wah, iya. Ayo. Kemana kau? Lolos. Sini, Pus. Ayo naik sini, ayo. Kucing cerdik. Dewi Sinta, apakah Dewi melihat kucing putih yang barusan lewat di sini tadi? Oh iya, dia lari ke sana. Baru saja dia melompat turun. Ya. Terima kasih, Dewi. Pus, di mana kau? Iya, hamba di sini, Dewi Sinta. Siapa kau? Tenang, Dewi Sinta. Hamba tidak bermaksud jahat. Hamba suruhan Pangeran Rama. Nama hamba Anoman. Kalung inilah sebagai buktinya. Hamba kesini untuk memastikan apakah Dewi dalam keadaan sehat. Anoman, bagaimana keadaan suamiku? Jangan khawatir. Saat ini Pangeran dalam keadaan baik-baik saja. Pangeran sangat mencemaskan keadaan Dewi. Maaf kalau tadi Dewi terkejut melihat kedatangan hamba. Terpaksa hamba merubah diri jadi kucing karena penjagaannya sangat ketat. Lalu bagaimana sekarang? Setelah hamba merasa yakin bahwa Dewi Sinta dalam keadaan selamat dan sehat, hamba akan segera pulang untuk kembali lagi ke sini bersama Pangeran Rama untuk membebaskan Dewi Sinta dari sini. Sebaiknya hamba berangkat sekarang juga dan hamba mohon diri. Benar, Baginda. Hamba benar-benar melihat kera putih tinggi besar keluar dari ruangan Dewi Sinta. Kera itu langsung terbang. Entah kemana. Wibisana, apa pendapatmu? Apakah mungkin seekor kera bisa menembus penjagaan yang begitu ketat dalam kerajaanku? Seekor nyamuk pun tidak bisa masuk. Maaf, hamba mengganggu Baginda Rahwana. Izinkan hamba memberi berita. Ada apa? Penjaga perbatasan melihat rombongan pasukan bersenjata lengkap bergerak menuju Alengka. Seberapa banyak pasukan mereka? Jumlahnya belum jelas, namun kalau dikira-kira ada 10.000 bala tentara. 10.000 bala tentara. Mereka harus mengerahkan jutaan tentara untuk bisa merebut Sinta. Menurutku hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi, Kakanda. Lebih baik kita berdamai saja dengan Rama. Perang tidak akan menyelesaikan masalah. Biarkan mereka mengambil haknya. Kembalikan saja tawanan itu. Beres kan? Persetan, aku tidak butuh nasihatmu. Yang kubutuhkan otakmu untuk menghadang mereka. Ayo cepat laksanakan, jangan sampai mereka menyerang kita lebih dahulu. Ingat, Wibisana, aku ini kakakmu dan juga rajamu. Jadi apa yang kuperintahkan harus segera kau laksanakan. Mengerti? Bukan maksud Adinda menolak perintah Kakanda. Tapi maaf, Adinda terpaksa tidak bisa menjalankan perintah Kakanda yang sewenang-wenang itu. Kalau begitu keluar.
Alengka, izinkan hamba bergabung untuk memerangi Alengka. Lalu kenapa kau ingin memerangi kerajaanmu sendiri? Hamba tidak suka kezaliman dan hamba berpihak pada kebenaran. Hamba yakin dalam hal ini kakakku di pihak yang salah. Baiklah, kau boleh ikut kami. Baik, Pangeran. Hamba akan lihat. Dewi Sinta. Benar. Dan sebentar lagi akan kubunuh dia. Lepaskan. Jangan lakukan. Jangan. Lepaskan aku.
Bagaimana? Indrajit, Dewi Sinta. Mohon ampun Baginda Rahwana, hamba ingin memberikan laporan. Putra Baginda, Pangeran Indrajit tewas di tangan Rama. Kurang ajar. Rupanya kau belum kapok juga. Sekarang rasakan pukulanku. Ayo mundur, mundur semua. Semudah itu kau akan mendapatkan Dewi Sinta. Ayo, lawanlah aku. Lihat baik-baik. Akulah Rahwana.
Bagaimana? Mau lagi? Sinta Dewiku, berbulan-bulan aku mencarimu. Tak terkatakan bagaimana perasaanku membayangkanmu tinggal bersama Rahwana. Oh, Mas Rama, apa maksud Mas Rama berkata seperti itu? Aku sedih mendengarnya. Kita ini manusia, punya rasa, punya naluri, punya nafsu. Berbulan-bulan tanpa kepastian, pastilah mampu merubah Mas Rama, mengapa Mas Rama bisa mempunyai pikiran seperti itu? Aku ini istrimu yang setia. Tidak mungkin aku mengkhianati kesucian cinta kita. Aku yakin tidak. Tapi
prasangka buruk rakyat terhadapmu, bagaimana? Ketahuilah, Mas, hanya karena rasa kasih sayangku pada Mas yang tak terhingga inilah yang dapat mempertemukan kita sekarang. Ya, kalau begitu baiklah, Mas Rama. Sekarang untuk membuktikan kesucian cintaku padamu, aku ingin Mas Rama membakarku dengan disaksikan oleh seluruh rakyat. Iya, aku tulus dan ikhlas melakukannya. Kita serahkan semua ini pada Batara Agni. Biarkan Batara Agni yang nanti akan memutuskan semuanya. Tapi aku lalu... Mas Rama, jika nanti sampai aku terbakar, berarti aku telah ternoda. Tetapi jika tidak... Baiklah, aku setuju. Kita lakukan malam ini juga. Dan di hadapan seluruh rakyat. Agar mereka semua tahu bahwa kau adalah istriku yang setia. Mas Rama, kenapa harus seperti ini, Mas? Tidak ada cara lain lagi, Mas. Rama, aku berani bersaksi bahwa Dewi Sinta istrimu masih dalam keadaan suci. Artinya jika Batara Agni telah mengabulkan semua permintaanku. Maafkan aku, istriku tercinta. Aku sebenarnya sudah tahu, tapi orang lain kan tidak tahu.